Salah satu fund manager dari Oaktree Capital, Howard Marks, baru-baru ini menulis pandangan beliau terkait makroekonomi di salah satu memonya. Tulisan itu berjudul Easy Money. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, easy money adalah situasi di mana sumber pendapatan atau keuntungan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Dalam dunia ekonomi, easy money seringkali dikaitkan pada kebijakan moneter yang longgar, di mana bank sentral akan menurunkan suku bunga, atau suatu ekonomi tersebut sedang berada pada fase suku bunga rendah. Nah, pada video kali ini aku akan coba untuk merangkum dan menjelaskan kembali tulisan dari Opa Howard Marks ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Teman-teman juga bisa membaca memo itu sendiri, linknya akan aku bagikan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita cerita lebih jauh lagi, aku mau mengucapkan selamat datang di segmen Kacamata Ekonomi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Teman-teman tahu nggak eskalator yang biasanya ada di Bandara Soekarno-Hatta atau di bandara-bandara internasional lainnya? Jadi eskalator itu bukan untuk naik, tapi buat mempercepat jalan kita. Suku bunga rendah diibaratkan eskalator itu, di mana tujuan suku bunga rendah ini adalah untuk menstimulus ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh karena faktor suku bunga, biasanya hal itu hanya bersifat sementara. Ibarat kita dapat berjalan cepat bukan karena kemampuan fisik kita, tapi karena bantuan dari eskalator tadi. Ekonomi yang sehat juga seharusnya tumbuh bukan semata-mata karena suku bunga rendah, tapi karena faktor-faktor internal seperti UMKM yang kuat, konsumsi meningkat, tingkat pengangguran rendah, neraca dagang surplus, dan sebagainya. Masih ingat soal Silicon Valley Bank? Kebetulan aku juga pernah buat kontennya. Teman-teman bisa nonton di channel ini atau di channel-channel lainnya. Saat suku bunga rendah, SVB Bank ini jor-joran sekali memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan startup. Selain itu, SVB juga banyak membeli obligasi pada harga return yang rendah. Namun ketika suku bunga tinggi, apa yang terjadi? Bank tersebut terancam kolaps. Nah, berikut aku akan merangkum apa saja efek-efek dari suku bunga rendah yang seringkali diabaikan menurut Howard Marks setelah dia membaca buku The Price of Time, sebuah buku yang memang membahas soal suku bunga. Pertama, suku bunga rendah akan menstimulasi ekonomi. Suku bunga yang rendah akan membuat biaya bahan baku menjadi rendah. Suku bunga rendah membuat bunga pinjaman kredit jadi lebih kecil. Orang akan menggunakan uang pinjaman tersebut untuk melakukan usaha. Namun, suku bunga rendah juga berdampak dengan inflasi yang semakin tinggi dan memperkuat kemungkinan agar bank sentral untuk menaikkan suku bunga guna meredam inflasi tadi. Kedua, suku bunga rendah mengurangi opportunity cost. Maksudnya adalah orang akan semakin jarang untuk menabung dan memilih untuk mengajukan kredit pinjaman. Lalu uang tersebut diputar untuk menghasilkan return yang lebih baik. Karena, logikanya, ngapain kita naruh uang di bank? Karena pada saat suku bunga rendah, return deposito itu tentulah sangatlah kecil. 3. Suku bunga rendah menaikkan nilai aset. Teman-teman ingat nggak? Waktu akhir tahun 2020 dan 2021 kemarin, ada istilah investor angkatan corona. Nah, para investor angkatan corona ini sempat merasakan bullish sesaat. Ketika suku bunga rendah, orang-orang mencari alternatif. Mana sekiranya instrumen yang memberikan keuntungan? Pasar modal dan kripto jadi pilihan saat itu. Nilai pasar saham meningkat, namun tidak diikuti dengan ekonomi yang membaik. Alhasil, saham yang tadinya naik tinggi harus dibawa turun lagi. Dan tentu saja, banyak yang rugi. Beberapa saham yang seksi pada saat itu adalah saham-saham farmasi, nikel, dan lain-lain. 4. Suku bunga rendah akan membuat orang berani untuk ambil resiko dan mengarahkan orang-orang tidak bijak dalam mengambil keputusan investasi. Contohnya adalah ketika era suku bunga rendah, orang-orang banyak ugal-ugalan dalam menggelontorkan dana pada startup dan perusahaan teknologi yang pada akhirnya banyak orang kehilangan uang di sana. Karena startup terkenal dengan bakar duitnya, tapi profitnya nggak ada. Kalau nafasnya nggak panjang, sudah pasti startup ini bakal bangkrut. 5. Pembiayaan murah. Karena suku bunga rendah, bunga kredit pun menjadi rendah. Orang-orang pun banyak melakukan pinjaman untuk berinvestasi dan berusaha. 6. Suku bunga rendah mendorong orang-orang agar mengajukan banyak pinjaman. Tentu saja hal ini ada efek negatifnya apabila orang tersebut gagal membayar bunga. Ujung-ujung kredit macet kan? Dan ini akan menyebabkan masalah-masalah baru lagi ke depannya. 7. Suku bunga rendah menyebabkan financial mismatch. Maksudnya adalah banyak proyek-proyek jangka panjang dibiayai oleh pinjaman jangka pendek. Ketika suku bunga dinaikkan, banyak dari pemilik proyek gagal membayar hutang dan pada akhirnya harus melikuidasi usaha mereka. Contoh terbaru yang kita ketahui adalah kejadian SVB Bank kemarin. 8. Banyak yang berekspektasi suku bunga rendah akan berlangsung lama. Seperti yang kita ketahui, suku bunga rendah mungkin dapat menstimulus ekonomi. Namun di balik itu suku bunga rendah bisa menyebabkan kenaikan inflasi. Ketika inflasi sudah terlalu tinggi, bank sentral mau tidak mau akan menaikkan suku bunga.
Hal ini terjadi pada tahun 2003 kemarin, di mana bank sentral, baik di Indonesia, Amerika, ataupun negara lain, melakukan kebijakan menaikkan suku bunga. 9. Suku bunga rendah menciptakan winners dan losers. Orang yang memiliki aset seperti saham mungkin bisa jadi the winners jika pemilihan sahamnya tepat pada era suku bunga rendah. Namun bagi mereka yang memiliki obligasi, lalu tidak berapa lama kemudian suku bunga naik melebihi return dari obligasi itu, tentulah orang-orang ini akan menjadi losers. 10. Suku bunga rendah membuat orang optimis, dan ini bisa saja membawa kepada krisis-krisis selanjutnya. Teman-teman bisa nonton konten Ray Dalio yang membahas soal siklus dari krisis finansial. Pada era suku bunga rendah, orang-orang akan cenderung berani mengambil risiko, apalagi di Indonesia kemarin didukung dengan batas ARB 7%. Lalu orang-orang banyak yang ugal-ugalan dalam menggunakan utang untuk usaha, bisnis, investasi, ataupun berjudi. Ketika suku bunga dinaikkan, seleksi alam pun dimulai. Kita banyak melihat startup-startup melakukan PHK. Banyak juga perusahaan teknologi bangkrut. Beberapa bank di dunia mendanai startup juga harus kena imbasnya ketika suku bunga mulai dinaikkan. Namun di tahun 2024 ini kita melihat kebijakan The Fed ataupun Bank Indonesia memilih untuk menahan suku bunga dan belum ada niatan akan dilakukan kenaikan suku bunga. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan penurunan suku bunga di tahun 2024? Jika inflasi terus melandai, bukan tidak mungkin suku bunga nantinya akan diturunkan pada 2024. Tentu saja hal ini menarik untuk kita simak. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih lengkap lagi, bisa langsung aja baca tulisannya atau mendengarkan podcast dari Hormas itu sendiri. Linknya ada di bawah, nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, stay rasional.